Mas Andi nuwun sewu, dia permisi. Saya kemarin itu pernah melihat kereta kencana di atas rumah Mas Andi. Ketika mendengar cerita Andi itu, ibunya itu langsung jatuh pingsan. Pada waktu mendengar cerita Andi itu, si bapaknya ini langsung marah kepada si Andi. Dia mengatakan bahwa kamu anak tidak tahu diri, dan Andi ini langsung dipukuli seperti bukan anaknya. Si Mbah Dukun ini juga marah akhirnya kepada Andi. Kamu ini membunuh ular, kamu tidak tahu bahwa ular yang kamu bunuh itu adalah sesembahan bapakmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kali ini Ruang Malam akan menceritakan sebuah cerita tentang pesugihan, dan cerita ini diceritakan oleh Sobat Ruang Malam yang bernama Gatot. Pada waktu itu kebetulan Gatot inilah yang menjadi narasumber ini. Dia menolong seseorang yang dia tidak sengaja pada waktu itu dia ini bekerja sebagai kuli bangunan, dan Gatot mengalami hal ini pada sekitar tahun 2000-an. Dan sebelum cerita Gatot ini kami ceritakan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Sobat Ruang Malam yang selama ini telah mendukung channel kami. Mudah-mudahan amal kebaikan teman-teman dibalas pahala yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi teman-teman yang belum mendukung channel kami berharap untuk segera mendukung channel kami dengan cara share, like, dan subscribe. Kembali masuk ke cerita Gatot. Pada waktu itu awalnya Gatot ini bekerja di borongan di sebuah rumah yang berada di daerah Kabupaten Ngawi. Kebetulan pada waktu itu malam hari, Gatot ini lembur dan berada di atas tingkat 2 rumah itu, dan tidak sengaja dia ini melihat samping rumah yang ada di sampingnya yang dia bangun ini. Di atas rumah itu samar-samar dia ini, Gatot ini melihat kereta kencana, dan pada waktu itu Gatot ini hanya terdiam. Pada waktu itu dia di atas sendiri, teman-temannya ini berada di bawah menyiapkan bahan-bahan bangunan, dan Gatot ini sudah naik ke lantai 2 untuk melihat apa yang akan dia kerjakan untuk lembur malam itu. Dan disitulah dia kebetulan itu melihat ada kereta kencana di samping di rumah tetangga yang dia bangun itu.
Dan dia diam saja pada waktu itu, tapi dalam hatinya dia berpikir bahwa biasanya kalau ada kereta kencana berarti rumah yang ada di sampingnya itu telah menganut suatu pesugihan. Kebetulan Gatot sendiri melihat rumah yang ada di sampingnya yang dia bangun ini rumahnya megah dan sangat besar. Dan akhirnya pada waktu itu setelah diamati oleh Gatot, samar-samar akhirnya kereta kencana itu menghilang. Dan hal ini pun Gatot ceritakan kepada teman-temannya. Akhirnya mereka tidak memikirkan apa yang diceritakan oleh Gatot, dan Gatot sendiri juga walaupun penasaran tapi akhirnya dia melanjutkan pekerjaan. Sampai keesokan harinya, karena rasa penasarannya, Gatot ini pada waktu dia siang hari pergi ke warung, dia tanya ke warung, Bu, rumah besar itu rumah siapa? Kebetulan dia bertanya kepada ibu warung yang pada waktu itu usianya juga masih sangat muda. Oh niku Thomas, itu rumah seorang pengusaha yang bernama Pak Bambang. Tetapi orangnya sudah meninggal dunia. Dan istrinya pun sakit-sakitan, tinggal dirawat oleh anak satu-satunya. Dan pada waktu itu warung itu menceritakan bahwa anak Pak Bambang yang satu-satunya itu pun sudah putus kuliah karena tidak ada biaya lagi. Loh, padahal kan rumahnya sangat besar. Iya Mas, dulu memang dia orang kaya, tetapi sekarang tinggal rumah satu-satunya itu yang ada. Sedangkan isi rumahnya dan lain-lain sudah terjual habis untuk biaya perawatan ibunya selama hampir 5 tahun lebih. Akhirnya pada waktu itu Gatot hanya diam saja dan dia merasa penasarannya tidak malah menjadi-jadi. Dan kebetulan pada waktu Gatot ini mau balik ke tempat dia kerja, ada seorang laki-laki yang masih muda sekitar umur 22 tahun ini keluar dari rumah yang besar itu. Nah, di sini karena rasa penasarannya, Gatot menyapa orang itu dan dia memperkenalkan diri sebagai pekerja yang berada di samping rumah itu. Dan Gatot melihat wajah orang itu, pemuda itu sangatlah murung. Tapi ketika diajak berkenalan oleh Gatot, dia tersenyum ramah. Dan akhirnya karena kesempatan itu, akhirnya Gatot lebih dalam dia berkenalan dengan pemuda itu yang kita sebut namanya Andi. Akhirnya setelah 1 hari 2 hari sering disapa oleh Gatot, akhirnya Gatot lama-lama dia ingin mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya pada saat ada kesempatan ketika Gatot ini sudah keluar dari waktu dia kerja ketika sore hari habis maghrib dan dia tidak ikut lembur, dia ini main ke rumah si Andi. Dan pada waktu itu si Andi juga menerima Gatot dengan baik. Akhirnya Gatot bercengkrama dengan Andi dan Andi pun senang karena dia berkata kepada Gatot bahwa selama ini dia seperti tidak punya teman di desanya. Akhirnya dengan adanya Gatot dia seperti punya teman. Akhirnya Gatot ini berani menceritakan apa yang terjadi yang dilihatnya beberapa hari lalu kepada Andi. Tetapi dia pelan-pelan
menceritakan, Mas Andi, nuwun sewu, dia permisi, saya kemarin itu pernah melihat kereta kencana di atas rumah Mas Andi. Dan saya kaget pada waktu cerita Gatot seperti itu. Pada saat Gatot cerita seperti itu, si Andi ini langsung kaget. Loh, bener tak Mas Gatot? Ada Mas Gatot melihat kereta kencana di atas rumah saya. Terus akhirnya gimana Mas Gatot? Akhirnya saya diam aja Mas Andi. Dan saya lihat terus akhirnya kereta kencana itu seperti berjalan dan menghilang di atas rumah Mas Andi. Sebenarnya ada apa Mas Andi? Apa rumah ini angker? Jadi Gatot ini memancing. Apakah Andi ini mau menceritakan apa yang sebenarnya terjadi? Akhirnya si Andi ini bercerita, gini Mas Gatot, sebenarnya keluarga saya ini ada permasalahan sudah lama sekali. Hampir 8 tahun saya mengalami hal yang mungkin semua orang tidak ingin mengalami hal seperti saya. Akhirnya si Andi ini bercerita bahwa ketika dia umur 5 tahun, itu si Andi ini pernah diberi wejangan ibunya. Pada waktu itu ibunya Andi dan ayahnya ini masih menjadi seorang pengusaha yang kaya raya. Dan Andi ini adalah anak satu-satunya. Pada umur 5 tahun si Andi ini pernah diberi nasihat kepada ibunya bahwa dia ini tidak boleh pergi untuk ke sungai dan memancing di sungai, apalagi pergi apabila melihat ular, dia tidak diperbolehkan untuk membunuh ular. Itu kata Andi bercerita kepada Mas Gatot. Tetapi karena pada waktu itu ibunya bercerita itu ketika dia masih umur 5 tahun, akhirnya setelah 15 tahun umur Andi ini mencapai 15 tahun, si Andi ini lupa dan dia sudah tidak ingat apa yang dikatakan oleh ibunya. Pada waktu itu sekitar umur 15 tahunan lah Andi ini bercerita kepada Gatot bahwa sekitar umur 15 tahun dia ini diajak bermain memancing oleh teman-temannya. Akhirnya dia pergi ke sungai memancing dengan teman-temannya. Pada saat memancing itulah kail yang dilemparkan oleh si Andi ini di sungai ini seperti mendapatkan sebuah ikan, seekor ikan. Tapi ketika diangkat oleh Andi ini terkejut. Ternyata umpannya ini yang ada di kail itu dimakan oleh ular. Secara spontan akhirnya Andi ini menarik kailnya ini, dan karena dia ingin mencopot kailnya dari gigitan ular yang sudah istilahnya ini mencapai tenggorokan ular sehingga ular itu tidak bisa lepas. Untuk melepas kailnya ini, Andi ini membanting-bantingkan kailnya ini ke bebatuan sehingga kepala ular ini pecah dan mati. Setelah mati, Andi ini baru bisa melepas kailnya. Tetapi aneh, pada waktu itu ada Andi bercerita kepada Mas Gatot ini bahwa pada waktu itu dia berenam dan semuanya ini memancing berada di dekatnya. Tapi ketika ular itu sudah dilepaskan dari kailnya dan Andi ini mulai memancing lagi untuk mencari ikan, Andi ini mendengar suara yang dia kenal seperti suara ayahnya. Andi tolong, Andi, tolong. Terus Andi ini menengok ke belakang dan ternyata tidak ada suara itu. Yang ada hanya teman-temannya. Padahal suara itu sangat jelas sekali. Akhirnya ketika pukul 5 sore dan hari sudah menjelang maghrib, Andi ini pulang ke rumah.
dia bertemu dengan ibunya. Ketika bertemu dengan ibunya, Andi ditanya oleh ibunya, Andi kemana aja main sore ini nak? Andi menjawab, Andi memancing Bu. Akhirnya ibunya ini marah. Loh, ibu kan pernah ngomong sama kamu bahwa kamu ini tidak boleh memancing. Sudah, besok-besok lagi kamu tidak boleh memancing lagi. Ibu sudah pernah ngomong gitu. Iya Bu, Andi lupa. Tadi juga Andi sempat ini Bu, Andi sempat membunuh ular karena kail yang ada di umpan Andi itu dimakan oleh ular, dan ular itu kepalanya pecah, dibunuh oleh Andi. Ketika mendengar cerita Andi itu, ibunya itu langsung jatuh pingsan. Si Andi ini kebingungan, dia sangat bingung sekali kenapa ibunya jatuh pingsan. Akhirnya karena di situ itu di ruang tamu itu ada ayahnya, akhirnya Andi ini memanggil ayahnya. Ya tolong ibu pingsan. Loh, ada apa? Akhirnya sama ayahnya ini, ibunya ini dicoba disadarkan, tetapi susah. Akhirnya setelah dicoba lagi, akhirnya ibunya ini sadar. Setelah sadar, ibunya Andi ini diberi minum oleh si Andi. Ketika sudah bisa ngomong, si ibu Andi ini menangis. Dia berkata kepada ayah Andi ini, Pak, ibu tidak ingin kehilangan Bapak. Ibu tidak ingin kehilangan Bapak, Pak. Si ayah Andi ini malah bingung. Loh, ada apa Bu? Ada apa? Andi ini loh Pak, Andi kenapa? Andi Pak, Andi kenapa? Akhirnya bapaknya tanya ke Andi ada apa Andi? Kenapa ibumu seperti ini? Andi cerita Pak. Cerita apa? Akhirnya bapaknya ini karena bingung, akhirnya dia tanya langsung si Andi, kamu cerita apa? Sampai ibumu ini pingsan, sampai ibumu begini. Andi tadi pergi memancing Pak, dan pancing Andi ini umpannya dimakan ular. Andi cerita begitu, dan ularnya ini Andi bunuh sampai kepalanya remuk Pak. Pada waktu mendengar cerita Andi itu, si bapaknya ini langsung marah kepada si Andi. Dia mengatakan bahwa kamu anak tidak tahu diri, dan Andi ini langsung dipukuli seperti bukan anaknya. Andi ini menangis. Dia bingung, ada apa ini? Karena dia tidak tahu menahu tentang, dia hanya membunuh ular, tetapi kenapa bapak dan ibunya sampai seperti itu? Akhirnya si bapaknya Andi ini ngomong kepada ibunya, wes gini Bu, sekarang saya mau ke tempatnya Mbah Dukun. Saya ingin mengajak Andi juga. Andi harus ikut. Andi, kamu ikut Bapak. Akhirnya Andi ini ikut bapaknya pada waktu itu. Keluar naik mobil, pergi agak jauh tempatnya, ke tempat suatu pedesaan terpencil melewati hutan. Akhirnya ketemu, Andi ini bercerita, akhirnya ketemu sebuah rumah kecil, dan di situ dia melihat ada seorang tua renta tetapi masih gagah. Dan bapaknya begitu turun dari mobil, menggeret Andi ini dengan paksa, langsung masuk ke rumah itu, dan bapaknya ini langsung bersimpuh di kaki orang tua itu. Pada waktu itu bapaknya ini menangis-nangis, dan Andi ini bingung. Akhirnya Andi pun dimarahi oleh bapaknya, dia diminta untuk bersimpuh juga ke kaki orang tua itu. Bapaknya ini minta, ampun Pak, ampun Mbah, tolong saya Mbah, tolong saya Pak. Akhirnya orang tua renta ini mengangkat bahu dari ayah Andi. Dia mengatakan, kamu siapa? Kok saya seperti tidak mengenal kamu? Akhirnya Andi ini memperkenalkan diri bahwa dia yang datang ke situ pada waktu itu ikut Mbah Dukun itu untuk mencari pesugihan ular, dan alamatnya dia ceritakan di sini. Pada waktu itu alangkah kagetnya
dukunnya itu, dan dia berkata bahwa, loh kok saya gak mengenal kamu karena wajahmu rusak sekali. Kenapa kamu ini? Akhirnya dia menceritakan, anak saya ini loh mbah, anak saya ini mbah, anak saya ini membunuh ular si Andi ini. Dia kurang ajar sekali mbah. Dan pada waktu itu si Mbah Dukun ini juga marah akhirnya kepada Andi. Kamu ini membunuh ular, kamu tidak tahu bahwa ular yang kamu bunuh itu adalah sesembahan bapakmu. Bapakmu ini menyembah ular. Dan ularnya kamu bunuh seperti kamu sekarang juga membunuh bapakmu. Andi semakin bingung. Kok bapak saya menyembah ular, dan ular yang saya bunuh itu ada di sungai. Dan dia tidak sengaja untuk membunuh ular itu, dan dia tidak tahu menahu. Kenapa dia disalahkan? Akhirnya dari situ Andi ini, karena pada waktu itu umur 15 tahun, dia bingung apa sih yang sebenarnya terjadi. Akhirnya si Mbah Dukun itu mengatakan kepada Bapak Andi, sudah begini, kalau kamu mau hidup terus, karena kamu ini sebenarnya sudah mati. Kepalamu ini sudah remuk, wajahmu sudah hancur, sehingga saya sudah tidak mengenal. Dalam tempo 40 hari, kamu sudah akan mati. Sekarang pun kamu sebenarnya sudah mati, tinggal menunggu waktu. Pada waktu itu si Andi langsung berteriak kepada Mbah Dukunnya itu, loh, bapak saya masih hidup, kenapa dibilang mati? Kamu tidak tahu. Sebenarnya bapakmu ini sudah mati ketika kamu sudah membunuh ular itu. Sudah, kamu jangan banyak tanya. Kamu ikut ritual dengan bapakmu. Akhirnya si dukun itu meminta si Bapak Andi ini untuk ritual lagi, mengulangi lagi. Dan dia berkata, dukun itu, kalau kamu mau hidup, ajak anakmu ritual. Kamu harus tega mengganti ular yang mati itu dengan anakmu, atau kamu yang akan mati kurang dari 40 hari. Karena mendengar kata-kata Mbah Dukun itu, ayah Andi ini melihat dengan seksama wajah Andi, dan dia meneteskan air mata. Begitu dia meneteskan air mata, akhirnya dia berdiri dan mengajak Andi pulang. Ayo nak, kita pulang saja. Dan pada waktu itu Andi hanya diam saja menurut ayahnya, dia pulang. Dan Mbah Dukun itu berkata, ya sudah, kalau kamu keinginanmu berarti kamu kurang dari 40 hari kamu akan mati. Sampai di rumah, akhirnya ayah Andi ini menemui istrinya, dan dia mengatakan bahwa, Bu, saya pasrah, saya akan meninggalkan dunia ini. Dan ayahnya ini berkata kepada Andi, Andi, tolong jaga ibumu, karena bapak sudah tidak akan lama lagi hidup di dunia. Akhirnya dari situ ayah Andi dan ibu Andi ini menceritakan kepada Andi bahwa selama ini mereka ini menganut pesugihan Blorong, dan dia harus menyembah siluman ular, dan pantangannya dia tidak boleh membunuh ular. Makanya itu ibunya Andi berkata bahwa kamu tidak boleh memancing karena di sungai itu banyak ular. Tidak ingin ibunya ini, Andi ini, bertemu dengan ular dan akhirnya membunuh ular. Dan karena hal itu akhirnya Bapak Andi ini malah, ya sudahlah, semua sudah terjadi. Andi telah membunuh ular itu, dan saya akan meninggalkan dunia itu sebagai penggantinya. Akhirnya kurang dari 40 hari malahan, ayah Andi ini meninggal dunia. Dan menurut tetangga-tetangganya, menurut Andi pula yang pada waktu itu juga melihat jasad ayahnya, ayahnya ini ketika pergi dari rumah untuk bekerja ternyata mengalami kecelakaan, dan kepalanya ini hancur seperti kepala ular yang dia bentur-benturkan ke batu. Dan tetangga-tetangganya juga melihat
kondisi jenazah ayahnya pada itu. Jadi tinggal hanya badannya saja, sedangkan kepalanya ini sudah hancur. Dan Andi pada waktu itu menyesali apa yang dia perbuat. Setelah ayahnya meninggal dan telah dikuburkan, si ibu Andi ini berkata kepada Andi, "Andi, tolong kamu melanjutkan apa yang sudah dikerjakan ayahmu selama ini. Karena kalau kamu tidak melanjutkan apa yang dikerjakan oleh ayahmu, nanti ibu yang akan menjadi tumbal berikutnya. Dan kita akan menjadi jatuh miskin." Tapi pada waktu itu si Andi ini tidak mau menjalankan apa yang diminta oleh ibunya. Sehingga mengakibatkan ibunya ini akhirnya jatuh sakit. Dan ibunya ini akhirnya memutuskan bahwa dia yang akan melanjutkan apa yang sudah dijalani selama ini dengan ayahnya. Jadi ibunya yang ganti melakukan ritual untuk menyembah siluman ular. Karena sakit selama 5 tahun itu, Andi yang menuntun ibunya untuk melakukan ritual. Karena ibunya berdiri pun sudah tidak bisa. Sedangkan Andi pun sudah bersusah payah mencari dokter, mencari ini untuk menyembuhkan ibunya, sehingga pada waktu itu hartanya ini mulai merosot. Dan malah ketika melakukan ritual, si Andi ini pernah ditemui oleh siluman ular itu. Dan dia berkata kepada Andi bahwa kamu harus melanjutkan ritual ini. Kalau tidak, ibumu akan saya bunuh dan kamu akan saya miskinkan. Tapi pada waktu itu Andi tetap tidak mau, walaupun dia ketakutan pada waktu ketemu siluman ular itu. Dia mending miskin, tapi konsentrasi dia pada waktu itu bisa menyembuhkan ibunya. Sampai suatu saat si Andi ini ketika malam hari dia mengantarkan minuman untuk ibunya, dia melihat badan ibunya ini dililit oleh ular yang sangat besar yang pernah menemui pada waktu ibunya ini ritual. Dan ular itu berkata sekali lagi kepada Andi bahwa cepat atau lambat dia akan mengambil ibunya. Dan hal itu sering dialami oleh Andi, melihat ibunya dililit dan seakan-akan kepalanya ini sudah akan dimakan oleh ular. Dan membuat Andi termenung sampai akhirnya dia ketemu dengan Mas Gatot. Mendengar cerita Andi itu, Mas Gatot ini terenyuh. Dan kebetulan Mas Gatot ini pernah membangun di suatu tempat yang berada di Nganjuk sebuah pesantren. Dan di situ ada ulama yang masyhur, yang karomah. Akhirnya dia menawarkan diri kepada si Andi untuk mengajak ibunya ke sana, ke pondok pesantren yang ada di Nganjuk yang mempunyai ulama yang karomah. Mudah-mudahan bisa memberikan pertolongan kepada Andi dan ibunya. Tetapi pada waktu itu belum sampai Andi ini dan Gatot ini membawa ibunya ke Nganjuk, ibu si Andi ini sudah meninggal dunia seminggu setelah Mas Gatot ini mengajak Andi ini untuk ke tempat si ulama itu. Dan pada waktu itu Andi melihat kondisi ibunya ini sangat menyedihkan, badannya ini semakin habis sampai tinggal kulit dan tulang. Sedangkan kepalanya ini juga seperti tidak utuh lagi, seperti tidak normal, seperti penyok lah kata Andi ini. Mungkin kondisi seperti ditelan ular. Setelah ibunya meninggal, si Gatot ini karena dia ini terenyuh dengan Andi dan dia khawatir keadaan Andi, setelah ini Andi lah yang akan menjadi korban. Akhirnya si Andi ini disadarkan oleh Gatot, ayo Mas Andi,
Mas Andi saya ajak ke tempat ulama yang ada di Nganjuk itu dan meminta pertolongan di sana. Mudah-mudahan Mas Andi tidak menjadi korban berikutnya. Akhirnya karena dia juga sekarang sendiri, tidak ada siapa-siapa, dan dia menganggap walaupun sebentar Gatot ini adalah sahabatnya karena mau menemani dia, mau mendengarkan ceritanya, dan dia melihat sendiri setelah itu keadaan ibunya. Akhirnya si Gatot ini, si Andi ini nurut ke Gatot, dan dia diajak ke Nganjuk dan bertemu oleh ulama yang ada di sana. Pada waktu ketemu dengan ulama ini, singkat cerita, si Andi ini 1 tahun dirawat oleh si ulama ini untuk menyingkirkan siluman yang ingin membunuh dia, karena dia dianggap pewaris juga dari keluarga ayahnya yang menganut menyembah siluman ular, dan Andi ini dianggap tidak mau meneruskan pesugihan ayahnya, sehingga dia juga harus mati menemani ayah dan ibunya. Tetapi karena pertolongan ulama itu, akhirnya si Andi ini bisa lepas dari gangguan gangguan ular siluman itu. Dan pada waktu itu ada peristiwa tragis pada waktu pengobatan sekitar 9 bulan setelah Andi ini berobat. Pada waktu itu ketika dia berada di pondok pesantren ini, si ulama ini meminta dia dan Andi, minta Andi untuk datang ke rumahnya. Maksudnya si Andi diajak pulang ke rumah Andi oleh si ulama ini. Ini besok kita pulang ke rumahmu di Ngawi. Dan di sana ketika Andi ini membuka pintu, Andi ini kaget. Karena kan dia sudah lama tidak berada di rumah itu. Otomatis rumah itu juga keadaan kosong. Tetapi kenapa ketika dibuka rumahnya itu, semua yang ada di situ, kursi, lemari, semua berantakan semua. Dan pakaian-pakaian ini juga tidak karuan-karuan, seperti ada yang istilahnya mengacak-acak. Pada waktu itu Andi kaget, bertanya kepada si ulama itu, gimana Pak Ustadz, kok rumah saya seperti ini, ada apa, dan kenapa saya diajak pulang ke rumah saya? Akhirnya si ulama ini mengatakan bahwa kamu harus menjual rumah ini, dan kenapa barang-barang ini kamu berantakan? Karena selama pengobatanmu, saya dan para santri ini berdoa bersama-sama berperang melawan ular siluman itu bersama prajurit-prajuritnya yang menunggu di rumah. Dan akhirnya alhamdulillah kami bisa menyingkirkan siluman ular itu dan beserta prajuritnya. Dan nanti setelah sembuh kamu harus menjual rumah dari hasil pesugihan ini dan kamu sumbangkan ke yatim piatu. Akhirnya setelah 1 tahun, akhirnya Andi sembuh dan menjual rumah itu seperti arahan si ulama itu. Dan Andi akhirnya bekerja sekarang ini seperti normalnya para pemuda. Dia sekarang bekerja dan mungkin hidup bahagia, tentram, melupakan hal yang terjadi, walaupun dia sangat sedih dengan apa yang dialaminya, terutama oleh ayah ibunya. Dan mudah-mudahan cerita ini bisa menjadi hikmah bahwa kita sebagai manusia lebih baik mencari rezeki yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian cerita ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.